Beginilah Islam. Islam akan selalu menteror. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membahas yaitu tentang terkait video dari nenek-nenek Suniti kembali. Nah teman-teman, jadi nenek-nenek Suniti ini apa tujuannya? Yaitu ketika membuat video bahwasanya cara memakan daging babi biar halal. Katanya yaitu dengan membaca bismillah dan dengan membaca surat Al-Fatihah. Coba teman-teman, ini pasti ada tujuannya, yaitu tujuannya adalah apa? Yaitu menistakan agama Islam. Nah oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak video lengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, tahun kemarin saya sudah mengajarkan bagaimana memakan babi, daging babi supaya halal. Karena kalau dalam Islam, kalau makan daging babi saja itu haram. Tetapi ada caranya bagaimana Anda bisa menikmati daging babi tapi halal. Yang pertama, Anda harus beli lemari es yang berlabel halal. Lalu Anda masukkan daging babi itu ke dalam lemari es selama 24 jam. Lalu Anda keluarkan daging babi itu setelah 24 jam dan Anda masak, maka babinya akan menjadi halal. Yang kedua, kalau tidak sempat masuk ke dalam lemari es dengan label halal atau Anda tidak punya lemari es label halal, Anda bisa memasaknya langsung, tapi ketika mau makan, seperti yang saya sudah ajarkan, Anda harus baca dulu Bismillahirrahmanirrahim dan Al-Fatihah. Nah teman-teman, kita sudah dengar ya, yaitu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim dan dengan membaca surah Al-Fatihah, nanti makan daging babi itu jadi halal. Ini dari mana? Ya, jadi kita sudah tahu arahnya itu kemana nenek-nenek Suniti ini kalau bukan untuk menistakan agama Islam, ya. Saya praktekkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Sampai situ doang ya, siratal mustaqim. Jadi udah lupa kali ya. Yang namanya juga orang kafir. Ini semur babi, kali ini makan pakai nasi hangat. Lihat itu lemaknya ya. Paling enak itu lemak babi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi nenek-nenek Suniti ini dari dulu itu suka membuat video-video yang dimana video tersebut itu yaitu suka menistakan agama Islam dan memancing yaitu kemarahan kaum muslimin. Nah seperti itulah ya teman-teman, orang-orang kafir ini ketika mereka itu membenci yaitu agama Islam, mereka akan membuat video-video yang berkaitan dengan Islam, yaitu seperti ya makan babi tapi dengan membaca bismillah dan membaca surat Al-Fatihah. Dan tidak itu juga, mereka itu selalu menghina Rasulullah SAW dan bahkan nenek-nenek Suniti ini sampai saat ini menantang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah teman-teman, jadi ketika video viral yaitu tentang makan babi dengan membaca bismillah lalu kemudian membaca Al-Fatihah, ini videonya viral. Lalu kemudian banyak yang mengomentari video tersebut. Tapi ketika sudah viral, nenek-nenek Suniti ini marah. Seakan-akan dia itu yang terzolimi, jadi playing victim. Nah oke teman-teman, seperti apa videonya? Mari kita simak video dari Bang Dodi Sefriadi. Masih ingat gak teman-teman sama seorang nenek-nenek yang sudah tua bangka gitu ya, tapi masih aja berbuat dosa-dosa besar. Dia makan babi sambil mengucapkan bismillah dan juga membaca surah Al-Fatihah. Makan babi paling mantep emang kalau pakai Al-Fatihah. Jadi kenyang mencok, macem gitu loh. Kita baca Al-Fatihah lagi biar makin enak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau saya perhatikan ya, gaya bicaranya nenek-nenek Suniti ini, yaitu logatnya itu seperti logat ya bahasa Jawa ngapak ya teman-teman. Ya kemungkinan nenek-nenek Suniti adalah orang Jawa Tengah ya. Tapi kan sekarang ini nenek Suniti ini sudah tidak lagi warga negara Indonesia. Ya dengar-dengar sih sudah menetap ada di Amerika, yaitu di Florida. Ya semoga aja ya ada saudara kita kaum muslimin yang mengetahui alamatnya nenek-nenek Suniti ini yang ada di sana. Nah oke, mari kita lanjutkan. Alhamdulillahirabbil
bil alamin. Nah, itu tadi orangnya ya, teman-teman. Memang udah gila nenek-nenek ini ya. Sekarang dia marah-marah di sosial media karena banyak umat Islam yang geram sama dia, yang marah sama dia. Bahkan banyak umat Islam yang mencari identitasnya, keluarganya. Pihak kepolisian juga mencari dia, MUI juga mencari dia. Nah, sekarang dia merasa diteror oleh umat Islam. Padahal itu sebab dari ulah dia sendiri. Nah, ini dia videonya. Coba kita simak ya, bagaimana amarah nenek-nenek ini yang menunjukkan kebodohan dia sendiri ya. Coba kita simak nih videonya. Beginilah Islam. Islam akan selalu menteror. Beginilah Islam katanya. Islam akan selalu menteror. Orang kafir memang selalu begitu guys. Ketika dia menyerang Islam seenaknya, dia lakukan apa saja menistakan agama Islam. Giliran umat Islam mengambil langkah tegas, mereka mengatakan bahwa umat Islam itu tukang teror. Astagfirullah. Kita simak lagi. Memang begitu polanya orang-orang kafir. Karena Islam adalah agama teror. Islam agama dari setan. Nyadar diri nenek ini nyadar diri Anda sendiri yang memulai membuat umat Islam geram dengan makan babi sambil mengucap bismillah dan baca surah Al-Fatihah. Itu maksudnya apa coba? Selain untuk membuat marah umat Islam. Ya. Gue tantang lo ya. Anwar Oke, Abbas, lu nantang. datang ke rumah gue. Lu udah tahu rumah gue di mana. Oh, Pak Anwar Abbas ini ya yang dari MUI nih ditantang. Lu datang ke rumah gue. Lu tahu nomor telepon gue. Lu telepon gue. Lu suratin gue. Kita bisa ketemu di kantor polisi. Ya kalau mau ketemu di kantor polisi di Indonesia, kok suruh Pak Anwar Abbas yang datang ke sana, suruh pihak MUI yang datang ke sana. Itu namanya pengecut itu. Itu namanya cuman berani berkuar-kuar. Kalau memang berani mempertanggungjawabkan apa yang dia perbuat, merasa benar dengan apa yang dia perbuat, datang ke Indonesia, pertanggungjawabkan apa itu yang telah Anda perbuat. Kita bisa ketemu di gereja. Maaf, di tempat gue nggak ada masjid. Oh, nggak ada masjid di tempat dia ya. Ya pantas saja hidupnya suram ya. Masjid itu kan tempat hati kita menjadi tenang, pikiran kita menjadi cerah gitu ya. Oh, pantas saja dia pikirannya bongkok. Atau lu silahkan datang ke markas WAFM yang ada di Missouri. Enak banget dia nyuruh-nyuruh datang ke sana. Kalau dia berani ya datang ke Indonesia. Saifuddin Ibrahim aja sampai sekarang nggak berani pulang, ya luntang lantung di sana, bahkan jadi tukang apa? Jadi pemulung di sana. Nih ya, Saifuddin Ibrahim ini nggak berani pulang. Katanya ya dulunya ya kabur ke luar negeri untuk menjadi penginjil internasional, tapi kenyataannya di sana malah menjadi pemulung. Ya memang saya nggak menghina yaitu profesi seorang pemulung, tapi ini Saifuddin Ibrahim ini lebih baik menjadi pemulung daripada yaitu menjadi penista agama Islam yang selalu menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan agama Islam. Kukru, empuk jeru, empuk jeru, empuk jeru, kuk, empuk jeru, kuk. Jangan jadi pengecut lu. Titit kecil. Dia sendiri yang pengecut ya, yang cari masalah. Ketika kaum muslimin ini menanggapi dengan tegas, malah seolah-olah nenek-nenek Sunniti ini menjadi korban. Padahal yang mulai itu siapa yang selalu ya menghina agama Islam ini? Coba makan babi dengan membaca bismillah. Emang ajaran Kristen ada makan babi lalu kemudian baca bismillah, lalu kemudian baca surah Al-Fatihah? Enggak ada. Jadi tujuannya apa mereka itu kalau bukan untuk menghinakan ajaran Islam ini? Lihat nih bicaranya, kotor semua bicaranya, titit kecil katanya. Jangan jadi pengecut lu. Titit kecil. Muka kecil. Lu cuma bisa mewek doang lo. Lu hadapin ini orang kecil mungil Dewi Bulan. Ngaku mungil dia, kecil mungil. Face to face. Inilah pengecutnya MUI. Kalau dia merasa berani datang ke Indonesia, pulang ke Indonesia, jangan beraninya di luar negeri. Seperti Saifuddin Ibrahim yang sampai luntang-lantung di sana jadi pemulung. Kalau memang berani datang ke Indonesia. Di sini nih, ketahuan wajah MUI yang sebenarnya, yang cuma bisa berlindung di balik label halal. Lanjut ya. Jadi kesimpulannya teman-teman, MUI membayar hackers paling top se-Indonesia
untuk menteror keluarga Dewi Bulan, untuk mengekspos karena MUI tidak bisa mendapatkan Dewi Bulan. Jadi ini cara MUI untuk menutup mulut Dewi Bulan. Salah. Giliran umat Islam bereaksi, Anda merasa diteror. Kalau dia tidak menistakan agama Islam, ya kita nggak ada urusan juga sama dia. Terserah mau makan babi kek, mau makan buaya, terserah kalian lah. Tapi kalau Anda mengusik agama Islam, ya tentu kami nggak akan diam. Tapi memang sifatnya orang kafir ya kayak gitu ya. Dia itu menyerang agama Islam, setelah kita bereaksi, mereka katakan kita agama yang intoleran, kita agama kekerasan, Islam ini agama kekerasan. Ya itu udah sifatnya orang kafir. Sebenarnya mereka itu iri dengan agama Islam yang semakin banyak orang menjadi mu'alaf, sehingga mereka berusaha membuat yang namanya fitnah, bikin channel fitnah, bikin adu domba dan lain sebagainya. Dan Tuhan Yesus memanggil kami. Saya, sang penggugat, Sofiatul, Nabi Asli, Sunnah Nabi Channel, dan teman-teman yang lainnya, untuk memporak-porandakan kalian. Ya itu ternyata komplotan mereka semua ya, termasuk channel Sunnah Nabi yang viral itu ya. Ternyata bagian dari ya mereka juga. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi itulah ya sifat orang-orang kafir sejak dari dahulu sampai di zaman sekarang ini memang seperti itu. Mereka itu suka yaitu menghina Rasulullah SAW. Ya karena tujuannya mereka itu apa? Tujuan mereka itu agar ya umat Islam ini mengikuti yaitu agama mereka. Jadi mereka itu tidak akan redho, tidak akan senang kepada kamu sehingga umat Islam ini mengikuti agama mereka. Nah ini sudah jelas ya teman-teman. Namun ya saya ingin menanggapi tentang channel-channel seperti channel Sunnah Nabi ya. Kenapa channel-channel orang-orang kafir ini kalau membuat channel, nama channel itu berkaitan dengan seperti orang muslim ya. Contoh channel Sunnah Nabi, tapi isinya apa? Isinya bukan Sunnah Nabi, isinya malah yaitu menghinakan Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah itu digambar ya, dibuat kartun lalu kemudian dihinakan, seakan-akan perbuatan Rasulullah ini zalim, seakan-akan perbuatan Rasulullah ini tidak benar dan lain-lain. Itu hanya fitnah. Nah, jadi saya nggak heran ya orang-orang seperti ini dari dulu itu memang sudah ada ya, sejak dari zaman ya Rasulullah itu sudah ada. Nah maka dari itu kita sebagai kaum muslimin ini ya itu harus perkokohkan akidah kita. Jangan sampai kita ini tertipu dengan yaitu ocehan-ocehan mereka itu. Namun ya teman-teman, semestinya mereka itu asbun, asal bunyi, tidak tahu sirah Nabi, tapi ingin menggambarkan Rasulullah itu dulunya ompong. Ini dari mana ya? Rasulullah itu gigi geraham ya, yang patah tuh gigi geraham. Saya juga ini sudah cabut ya gigi, tapi nggak kelihatan kalau senyum ya, nggak kelihatan kan? Ya nggak kelihatan. Ya kecuali kalau yang depan itu ya kelihatan, tapi saya nggak ada yang depan, yang sini. Nah seperti itu gambarannya ya teman-teman. Mereka itu ingin menghinakan Rasulullah SAW, tapi kenyataannya semua itu hanyalah fitnah. Bahkan ada yang mengatakan bahwasanya oh itu Nabi kamu itu menikahi seorang anak. Ini sudah basi seperti ini ya, sudah basi. Karena apa teman-temannya? Kalau di zaman dulu ditarik zaman sekarang ya nggak nyambung. Padahal ya musuh-musuh Rasulullah itu ada ya, musuh Rasulullah yaitu Abu Lahab, Abu Jahal, bahkan ya pentolan-pentolan orang-orang kafir Quraisy itu memusuhi Rasulullah. Tapi ketika Rasulullah menikahi ibunda Aisyah ya, itu nggak ada yang menghina, nggak ada yang protes. Jadi apa? Jadi di zaman itu sudah wajar menikahi yaitu ya seorang anak umur 6 tahun. Tapi ketika berhubungan umur 9 tahun, itu sudah wajar. Nah, ditarik zaman sekarang ya. Nah, ini jadi otaknya itu udah enggak nyambung ya. Lalu kemudian yang sering mengatakan demikian ya, itu adalah orang-orang oten. Itu Nabi kamu nikahin anak kecil gitu ya. Padahal di dalam agama mereka itu ya, orang-orang oten itu sama. Di zaman dahulu juga menikahi, adalah pokoknya kalau sejarahnya ya teman-teman. Jadi raja-raja mereka juga menikahi seperti itu karena berbeda zamannya. Nah maka dari itu saya nggak heran orang-orang semacam ini yaitu sering menghinakan Rasulullah SAW. Tapi ketika dibalas mereka ini merasa paling terzolimi ya. Nah oke teman-teman, itu saja yang ingin sampaikan. Jika video ini bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.